Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 484 ayat 3. Sesaatku dosani ayau doni Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 yang berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji dan berkat Tuhan Allah kepada Abraham dibarengi dengan pesan yang sangat berharga, yang sangat penting diperhatikan dan dijalankan oleh Abraham dalam hidupnya, yaitu pesan untuk menjadi berkat. Sebab Abraham diberkati Tuhan, dibuat menjadi masyhur, supaya Abraham juga menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian 12 ayat 2. Pesan itu berlaku juga terhadap semua keturunan Abraham secara rohani, yaitu kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan Allah. Sebagai keturunan Abraham secara rohani, kepada kita yang telah menerima berkat lebih dari Tuhan, pada kita dipesankan oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Segala kelebihan-kelebihan kita itu harus kita pergunakan juga untuk menolong orang lain, bukan hanya untuk seputar kepentingan kita sendiri. Masing-masing kita mempunyai kelebihan dalam hal-hal tertentu. Tuhan berpesan kepada kita supaya kelebihan yang kita miliki masing-masing kita pergunakan untuk melengkapi kekurangan sesama kita, untuk saling melengkapi. Sebab masing-masing kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terkadang pada bidang-bidang tertentu kita miskin, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga sama halnya ketika di bidang yang lain kita lebih kaya, kita lebih kuat, maka kita ini diwajibkan dan harus menjadi penolong bagi mereka-mereka yang lemah. Kalau orang lain lebih lemah imannya, maka kita yang lebih kuat diwajibkan oleh Tuhan untuk menopang dan menguatkan iman mereka yang lemah. Kita harus mendoakan,
Kita harus menopang atau menolong mereka dengan memakai apa yang ada pada kita. Tidak boleh kita menghina mereka. Tidak boleh kita membiarkan mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Kita harus ingat apa yang telah Tuhan Yesus perbuat kepada kita umat manusia ini. Tuhan Yesus memberikan keistimewaan yang ada padanya untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Walaupun Tuhan Yesus dalam rupa Allah, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia, sehingga terciptalah keselamatan, dan Dia menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Oleh sebab itu, selain daripada kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, yang paling utama lagi, dengan sebagai pengikut Tuhan Yesus, sudah seharusnya dalam hidup kita bersama, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu pikiran dan perasaan untuk menolong dan untuk menyelamatkan sesama kita lewat kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang kita miliki. Supaya setiap kelebihan yang kita punya, kita pakai untuk melengkapi, untuk menambal sulam kealpaan, menambal sulam ketidakmampuan orang lain. Sehingga kita menjadi umat yang berjiwa peduli dan berbuat untuk keselamatan orang lain. Kita harus ingat ucapan Paulus yang mengatakan, supaya janganlah kiranya tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain perlu juga untuk kita perhatikan. Filipi 2 ayat 4. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hendaknyalah kita yang rohani menolong mereka yang tidak rohani, supaya mereka menjadi rohani. Janganlah kita yang rohani menjadi sombong rohani terhadap orang yang tidak rohani. Dan jangan kita menjadi tidak memandang, tidak menganggap, apalagi sampai menjas mereka. Tetapi marilah kita membuat mereka menjadi orang yang rohani melalui hidup kerohanian kita. Sebab untuk tugas itulah justru kita diutus, ditugaskan oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, supaya orang yang tadinya masih berada dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang Tuhan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang rohani. Demikian juga kepada kita yang memiliki kekayaan, yang memiliki ilmu, yang memiliki keistimewaan-keistimewaan lainnya. Marilah kita pergunakan keistimewaan yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Apabila kita manusia rohani mau menolong, menopang orang yang tidak rohani, maka hidup kerohanian kita akan semakin meningkat, yang tentunya Tuhan akan semakin dekat kepada kita. Begitu juga dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki lainnya akan semakin bertambah apabila kita mau memakai kelebihan yang kita miliki itu untuk menolong orang yang lemah. Firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah." Dan dalam Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 dan ayat 25 dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami yang selalu melindungi, menjagai perjalanan hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan baik-baik saja oleh perlindungan Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini Engkau berkati supaya menjadi berkat, supaya keistimewaan-keistimewaan yang kami miliki dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan sesama kami, sehingga kami boleh bersama-sama bangkit, bersama-sama maju, bersama-sama bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk melakukan seturut dengan permintaan, seturut dengan tuntunan firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon Engkau melihat kehidupan kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Mohon Engkau berikan kesembuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Engkau berkati segala usaha pengobatan dan perawatan yang mereka terima, sehingga semuanya memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan yang telah Engkau berikan kepada mereka selama ini. Dan kami memohon perkenanan hati Tuhan untuk selalu bersedia menjadi gembala dalam kehidupan mereka, yang menjagai, melindungi, dan menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan buat mereka. Berikan umur yang panjang Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan hidup kami satu hari ini kepadamu. Biarlah Engkau yang menjagai kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Jagai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa, berkatilah segala pekerjaan kami, sehingga nantinya kami boleh menuai dengan penuh sukacita dari segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.